Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, di video hari ini saya akan membahas tentang berita-berita terbaru seputar cryptocurrency, khususnya di Bitcoin. Kemudian juga saya akan membahas apa yang kira-kira akan terjadi selanjutnya di Bitcoin setelah kemarin Bitcoin menembus resistennya. Kemudian juga ada beberapa yang request kemarin BNB. Di video sebelumnya banyak banget yang bilang BNB bang. Oke, saya akan bahas juga sekilas nanti BNB. Jadi langsung aja kita mulai videonya, let's go. Jadi pada awal video seperti biasa saya akan mulai dari CoinMarketCap dulu. Dan secara global market cap cryptocurrency ada di angka 1,45 triliun dolar atau naik 3,74%. Bitcoin sendiri ada di harga 35.063 dolar atau naik 0,59%. Ethereum ada di harga 2.122 dolar atau turun atau naik 0,01%. Binance ada di harga 293 dolar naik turun 0,8%. Cardano ada di harga 1,34 dolar atau naik 0,08%. Dogecoin ada di harga 0,25 atau turun 0,3% dibandingkan hari sebelumnya. Oke, jadi saya akan bahas sedikit dulu tentang berita terbaru. Nggak banyak sih, cuma ada 1-2 doang. Yang pertama dari Formula One, di mana Crypto.com itu mengumumkan mereka sudah menjadi global partnership-nya Formula One. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang nggak tahu, Formula One adalah salah satu ajang balap paling bergengsi di dunia, di ajang balap mobil ya. Kalau misalnya yang motor kan mungkin teman-teman taunya MotoGP. Nah, kalau di mobil itu Formula One. Jadi Crypto.com berhasil menjadi global partnership-nya. Pastinya ini menjadi sebuah sentimen yang cukup positif karena pastinya akan menarik investor-investor baru ketika Crypto.com sudah akan beriklan di Formula One. Dan itu menjadi berita yang positif, dan pastinya secara makro juga sangat menjanjikan karena apa? Cryptocurrency sudah mulai merambah ke dunia olahraga, udah mulai masuk juga. Jadi nanti ke semua aspek kehidupan kita bakal ada yang namanya cryptocurrency. Itu pastinya hal yang bagus buat kita investor kripto, karena semakin orang banyak mengenal kripto, semakin banyak investornya, otomatis orang yang masuk ke kripto makin banyak, dan pastinya harganya meroket, pastinya seperti itu. Oke. Dan kedua ada berita dari salah satu pemilik Bitcoin terbanyak di dunia, tapi perseorangan ya. One of the largest owners of Bitcoin who reportedly held as much as $1 billion is dead at 41. Jadi dia mempunyai Bitcoin yang senilai 1 miliar dolar kurang lebih. Mau diapain uangnya itu ya, 1 miliar dolar ya. Banyak banget kayaknya. Dan dia meninggal di umur 41 tahun. Dan dia adalah salah satu orang yang beberapa orang-orang pertama lah yang percaya terhadap Bitcoin. Nah, di sini the Bitcoin pioneer who was believed to own over $1 billion in the world's number one crypto, making him at the time one of the assets larger single holder. Jadi dia adalah salah satu pemilik perseorangan Bitcoin yang mempunyai aset paling banyak. Ya, dia ini namanya Mircea Popescu. Jadi dia meninggal, dan harusnya kalau sudah seperti ini Bitcoinnya dianggap hilang karena tidak bisa diapa-apain, karena pastinya hanya dia sendiri yang mengetahui passwordnya ya. Oke, itu adalah beberapa berita yang ya cuma sekilas saja biar teman-teman terupdate gitu. Dan sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin, oke? Dan kalau teman-teman yang udah subscribe dari channel saya beberapa hari yang lalu, tentunya udah bisa memprediksi beberapa hal yang terjadi di sini. Pertama, saya prediksi akan koreksi di sini di hari Jumat kemarin, kemudian Sabtu juga sama, baru kita naik lagi, dan itu persis yang terjadi. Dan sekarang kita sudah breakout dari kemarin resisten yang cukup kuat di 35.200-an, dan sekarang dia retest lagi ke resistennya. Sekarang harusnya sudah menjadi support karena kemarinnya resisten nih. Sudah mencoba ditembus beberapa kali dan akhirnya kemarin berhasil, dan sekarang retest lagi sudah menjadi support. Dan yang menarik
ketika saya tadi lihat chart guys, saya menemukan sebuah pola yang mirip dengan pola ini. Teman-teman ingat ya pola ini, pola pergerakan harga seperti ini. Nah, di beberapa bulan sebelumnya juga terjadi pola yang sama di sini. Pola yang saya maksud seperti ini guys. Pergerakan dalam dua wave atau dua gelombang, turun lagi, baru naik. Jadi ini membentuk huruf seperti M ya, seperti M, baru naik lagi. Sama di sini juga, walaupun di sini lebih kecil ya. Di sini juga sama. Dua wave atau dua gelombang, turun dulu, membentuk M, baru naik. Nah, teman-teman ada melihat sesuatu yang mirip dengan pergerakan harga sekarang? Nampak nggak? Kalau saya nampak. Dan bisa jadi hal tersebut akan terulang. Jadi dua wave, dua gelombang. Yang terjadi selanjutnya apa? Akan koreksi lagi. Membentuk M, baru naik. Menurut saya itu adalah salah satu opsi yang bisa terjadi apabila ya, masih ada syaratnya, apabila support ini tidak bisa bertahan dan dijebol. Nah, kita akan mungkin retest lagi ke support di bawahnya, baru naik lagi. Nah, itu kemungkinan yang pertama akan terjadi. Dan kemungkinan kedua ada juga di sini. Kita lihat chartnya Bitcoin yang satunya. Nah, saya juga menemukan bahwa sebenarnya kita masih bergerak di channel Nah, ini adalah channel yang kita sekarang lagi main-main di channel sini. Dan bisa jadi kalaupun support yang tadi ditembus, kan harusnya seperti ini. Prediksi kita opsi pertama kan seperti ini nih, M ya, baru naik lagi. Opsi kedua, kita hapus dulu. Opsi kedua adalah kalau supportnya tidak mampu bertahan, kita akan retest lagi ke channel bawah ini, baru naik lagi. Atau malah ketika retest, kita akan turun lagi. Masih bermain-main, istilahnya masih bermain di area channel ini. Itu adalah dua opsi. Kalau misalnya bearish ya, kalau misalnya bullish, saya masih pengen melihat momentum yang lebih kuat daripada ini. Kalau misalnya dari sini akan terus naik, harusnya momentumnya lebih kuat daripada ini. Karena kalau di sini momentumnya menurut saya tidak terlalu kuat, hanya mirip seperti model koreksi. Jadi saya masih sekarang agak ragu-ragu kalau misalnya mau bilang ini bisa langsung terus lagi naik ke atas. Bisa jadi opsi yang pertama menurut saya kemungkinan besar adalah opsi yang pertama bisa jadi terjadi, yang ini. Tapi ya kalau misalnya teman-teman yang investor jangka panjang harusnya nggak pusing ya. Karena apa? Ya ini pergerakan harga di sini cuma beberapa persen doang kok, nggak jauh-jauh banget. Atau mau turun sampai ke channel yang tadi di bawah juga pergerakannya paling sekitar ya 10%-an lah, atau 15%, atau maksimum 20% gitu ya. Nah, jadi itu adalah prediksi saya terhadap harga Bitcoin yang akan terjadi selanjutnya kalau support ini tidak bertahan. Tapi kalau support ini kuat, bisa jadi kita masih melanjutkan momentum ke atas. Kalau misalnya kita melanjut ke atas, target yang harus kita break adalah di angka sekitar 43.000 supaya kita bisa yakin, oh ternyata bull market sudah kembali. Karena kita dari tanggal 18 Mei kemarin hanya bermain saja di area sekitar antara 43.000 dan 31.000. Oke, jadi itu untuk Bitcoin. Dan sekarang kalau teman-teman yang lagi nunggu-nunggu Binance, BNB bang, BNB. Oke, BNB nih saya kasih lihat. Nah, kalau secara teknikal, kalau Binance ini sekarang
kemarin, atau bukan kemarin sih, tadi dia tertahan di trendline-nya sebelah sini. Makanya dia koreksi lagi ke bawah, dan di bawah juga dibantu oleh trendline ini. Jadi sekarang masih bermain di sini, di sekitar area sini, antara dua. Kalau misalnya breakout dari sini, kita bisa expect pergerakan bullish. Kalau misalnya breakdown ke bawah, menembus trendline ini, dan koreksi, kita bisa expect penurunan lagi. Nah, ini teman-teman harus pantau sendiri aja apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalau breakout di sini, koreksi, kita bisa expect naik ke atas. Nah, teman-teman perlu ingat juga bahwa kalau kita analisa altcoin selain Bitcoin gitu ya, itu sebenarnya masih sangat bergantung pada Bitcoin. Karena kenapa? Teman-teman tahu sendiri kalau Bitcoin naik, ya altcoin semua ikutan naik. Mau analisa teknikalnya seperti apapun, sejelek apapun, kalau Bitcoin lagi meroket, ya altcoin juga akan ikut meroket sama. Sebaliknya, kalau misalnya Bitcoin turun, mau sebullish apapun analisa teknikalnya BNB, tetap akan rengsek juga, akan turun juga. Jadi itu juga teman-teman perlu camkan. Jadi ini hanya sebagai pedoman teman-teman aja. Kalau ternyata Bitcoin naik, meroket, ya bisa jadi ini juga ikut naik. Kalau sebaliknya, kalau Bitcoin turun, ya ini juga bisa jadi ikut turun gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya saya, apakah masih aman bang untuk invest atau hold di BNB? Nah, ini ada berita dari Cointelegraph ya, yang menyebutkan bahwa udah cukup banyak sih sebenarnya. Memang Jepang kemarin sudah kasih warning, kemudian ada Kanada yang juga ngeban, ada UK yang ngeban kemarin juga. Sebelumnya Jerman juga di April ini pernah kasih warning juga terhadap Binance. US juga sama. Jadi udah ada berbagai negara yang ngasih peringatan soal BNB. Tapi menurut saya pribadi, ini opini saya pribadi ya guys, ini hanya soal regulasinya doang sih. Bahwa kalau Binance ini harus at least lah ngomong-ngomong dulu sama petinggi negaranya, membicarakan regulasi supaya resmi legal bisa beroperasi di negara tersebut. Menurut saya hanya itu saja yang belum terjadi. Dan menurut saya Binance juga harusnya sebagai sebuah exchange yang paling besar di dunia akan mampu menghadapi masalah-masalah seperti ini. Kalau hanya soal regulasi, harusnya bisa diatur lah ya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi saya pribadi masih hold BNB saya. Kalau misalnya teman-teman yang ragu, atau misalnya takut uangnya hilang gitu, atau takut BNB tiba-tiba langsung crash ke bawah, ya sudah teman-teman diversifikasi saja. Artinya teman-teman misalnya punya 10 juta di Binance sekarang nih, kalau misalnya nanti naik sedikit udah kejemput, kalau misalnya teman-teman lagi sangkut, ya kalau sudah kejemput teman-teman jual saja sebagian, misalnya jual 30% atau 40%, dibelikan koin-koin lain seperti Bitcoin atau Ethereum. Kalau misalnya teman-teman takut. Kalau saya pribadi, saya tetap hold. Kenapa? Karena portofolio saya sudah terdiversifikasi, jadi sudah ada bagian-bagiannya. Karena saya tidak full hold BNB doang, koin lain juga saya ada hold. Dan kedua, itu semua udah uang dingin, jadi saya nggak terlalu masalah mau Binance-nya crash, ya berarti pilihan saya salah gitu kan, itu aja. Oke? Untuk video hari ini saya rasa sampai di situ dulu guys. Terima kasih yang udah menonton hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia nontonin video saya dari kemarin-kemarin. Banyak saya lihat komen-komen yang berulang-ulang, berarti teman-teman nonton setiap video yang saya upload. Terima kasih apresiasinya, dan kita akan bertemu lagi di video besok. Thank you, bye-bye.